Hai semuanya, selamat datang di English Tutor ID. Di video kali ini, kita akan membahas tuntas soal-soal bahasa Inggris yang sering keluar di tes masuk BUMN. Bagi kamu yang sedang persiapan tes rekrutmen BUMN, pastikan tonton sampai habis untuk mengetahui strategi cepat mengerjakannya. Langsung saja, Min Eng dapat soal ini dari website jobstreet.com. Teman-teman bisa melihat di link yang nanti akan Min Eng berikan di deskripsi. Teman-teman bisa mengerjakan soal terlebih dahulu, baru melihat pembahasannya di channel kami. Langsung saja, yang pertama, the manager was deeply concerned as his production numbers were blah blah blah. Ini teman-teman lihat ada the manager sebagai subjeknya, was deeply concerned. Di sini ada verbnya, lalu objeknya as his production numbers were, ya, the manager, sang manajer sangat prihatin karena angka produksinya. Nah, di antara pilihan ini yang artinya angka produksinya adalah menurun. Nanti kita lihat masing-masing. Yang pertama ada falling out. Falling out itu artinya apa? Falling out itu artinya berselisih atau bertengkar. Lalu kita lihat, kalau angka produksi, apakah dia berselisih? Tidak ya, angka produksi tidak berselisih. Lalu falling off. Falling off itu artinya menurun atau berkurang. Oke, berarti kalau angka produksi, apakah angka produksi bisa menurun atau angka produksi bisa berkurang? Bisa. Oke. Kita ambil jawaban B. Lanjut, falling through. Kalau falling through, itu artinya lebih ke rencana, lebih ke gagal, tapi dia terkait rencana, atau ide, atau gagasan. Seperti itu. Apakah angka produksi gagal? Tidak ya, karena ini terkait rencana, ide, atau gagasan. Yang terakhir ada falling over. Kalau falling over dia lebih ke terjatuh secara fisik. Oke, berarti yang paling tepat adalah yang B, falling off. Oke, next question. We attended the painting exhibition blah 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 the rain. Ada subject, attended, verbnya, the painting exhibition, blah blah blah, the rain. Oke, di sini mau mengungkapkan kalau kami itu hadir ke painting exhibition atau menghadiri pameran lukisan seperti itu. Terus ada titik-titik, nanti diisinya di sini kita lihat pilihan jawabannya ini terkait konektornya. Lalu ada the rain. Nah, berarti kita mau mencari kalimat yang membentuk konteksnya itu kontras. Kontras bagaimana maksudnya? Kontras karena kami itu tetap hadir ke painting exhibition walaupun hujan. Seperti itu. Jadi konteks soalnya mau menyatakan kontras. Kita lihat di pilihan jawaban A ada although. Although yang artinya meskipun atau walaupun. Tapi although the rain, untuk kata although ini itu seharusnya dia diikuti oleh subjek dan verb. Jadi kalau misalnya ingin memakai konektor although harus diikuti subjek dan verb, tidak boleh frasa seperti ini. Oke, berarti although, wah, kita lihat because the rain. Apakah kami hadir karena hujan? Artinya enggak ya, karena kalau because itu dia lebih ke sebab akibat. Jadi kita tidak bisa memakai because. Kita lihat despite of. Untuk konektor despite of itu tidak ada. Oke, yang ada hanya despite, tidak ada despite of. Kalau mau ada of-nya kita pakai in spite of. Seperti itu. In spite of artinya meskipun. Despite artinya meskipun juga. Lalu
Bagaimana kalau tadi although itu diikuti subjek dan verb? Kalau despite dan in spite of, kalau despite dan in spite of, dia itu diikuti oleh apa? Oleh noun. Diikuti oleh noun, atau dia diikuti oleh gerund. Seperti itu. Nah, kebetulan ini adalah the rain yang berarti noun. Oke, berarti kita pilih in spite of the rain. Jadi kami hadir ke pameran lukisan meskipun hujan. Seperti itu. Oke, next question nomor 3. Amanda Weiss career. Amanda Weiss career as a social reformer, blah blah blah, in 1851 when at an anti-slavery meeting in Indiana, she called for a state women's right convention. Kita lihat di sini ada Amanda Weiss career as a social reformer. Terus ada keterangan waktu in 1851. Kalau misalnya ada keterangan waktu pada 1851, berarti dia menunjukkan tenses apa? Past tense. Oke, kalau past tense itu pakai verbnya apa sih? Verb 2. Oke, kenapa Min Eng tanya pakainya verb apa? Karena di sini kita punya subjeknya, Amanda Weiss career sebagai subjek as a social reformer. Ini sebagai keterangan tambahannya si karirnya dia. Terus bla 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 pada 1851. Berarti kita sudah punya subjek, sudah punya objeknya, keterangan waktunya ini ya, in 1851. Berarti kita butuh apa untuk mengutuhkan kalimat ini? Kita butuh verb. Oke, berarti kalau kita udah tahu keterangan waktu in 1851 ini menyatakan past tense, berarti kita butuh verb apa? Kita butuh verb 2. Kita lihat yang verb 2 yang mana? Yang C, begin. Oke, kalau begin dia verb satunya. Oke, seperti itu. Lanjut, kita ke nomor 4. He blah 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 a book when I arrive. Oke, kita punya subjek di sini he. Bla bla bla, ada a book, ada objeknya. Dikasih when, ada subjek, ada verb lagi. Oke, ini berarti kita butuh verb ya. Kita butuh verb di sini. Kita butuh verb di sini. Karena kita udah punya subjek, objek, terus ada konektornya, ada subjek, objek lagi. Kita butuh verb. Nah, teman-teman, kalau misalnya ketemu soal seperti ini, ingat pasangan tenses. Oke, pasangan tenses itu teman-teman bisa ingat-ingat kalau teman-teman ketemu past tense diikuti past tense diikuti while, pasangan tensesnya adalah past continuous. Kalau teman-teman ketemu past continuous diikuti when, pasangan tensesnya adalah past tense. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya di sini ada konektor while, itu dia setelahnya adalah past continuous. Ulangi. Kalau misalnya teman-teman ketemu past tense di sini diikuti konektor while, berarti pasangannya pasti past continuous. Kalau teman-teman ketemu past continuous di sini lalu konektornya adalah when, teman-teman pasti di sini pasangan tensesnya pasti past tense. Kita lihat di soal. He blah blah a book. Oke, kita belum tahu ini pakai tenses apa, tapi kebetulan konektornya adalah when. Oke, kita lihat konektornya when. I arrive. I arrive itu berarti pakai tenses apa? Past tense. Oke, berarti pasangan tensesnya kita cari yang past continuous. Kita cari yang past continuous. Yang namanya continuous pasti ada verb ing-nya. Yang ada verb ing-nya reading.
reading. Tapi kita butuh past dalam waktu lampau. Kita cari to be yang lampau yang mana? Was. Oke, berarti yang tepat adalah yang D. He was reading a book when I arrived. Seperti itu. Next question. Ada forest, stabilize, blah blah blah. Oke, ada subject, verb, berarti ini objeknya. Ada konektor. Oke. Terus ada verb lagi, lalu ada objek. Nah, teman-teman ingat kalau satu kalimat utuh pasti ada satu subjek dan juga satu verb. Kalau dia punya satu subjek dan dua verb, dia pasti ada konektornya atau penghubungnya. Harus ada konektornya. Oke, dan kita punya konektornya and di sini. Oke, thereby helping to prevent erosion and regulate the flow of streams. Oke, kita lihat di sini precipitation. Ini termasuk ke dalam materi apa, teman-teman? Paralel. Paralel kita lihat di sini ada forest, subject, ada stabilize, verbnya. Lalu objek, kan? Ada retain, verb. Lalu precipitation. Precipitation, jadi artinya adalah hutan itu menstabilisasi atau menstabilkan bla 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 itu, dan retain precipitation adalah mempertahankan curah hujan. Precipitation ini adalah noun. Kalau mau paralel harus sama atau setara. Jadi kalau di sini ada verb lalu diikuti noun, berarti ini ada verb harus diikuti noun juga. Kita cari yang noun. To the soil. Oke. To diikuti noun, kurang tepat. Kita butuh hanya noun saja. Where the soil. Where the soil juga kurang tepat. Tidak perlu ada where-nya. Kita cukup pakai the soil sebagai noun. Ini yang kita butuhkan. Kalau ada the soil is, ada verb-nya lagi. Wah ya, karena kita sudah punya stabilize di sini. Jadi tidak perlu ada is lagi. Cukup the soil. Oke, ini yang namanya paralel. Next question. Miss Eleanor nor Mr. Park will attend the annual workshop next Thursday. Oke. Teman-teman di sini ada kata nor. Nah, sini kalau teman-teman udah melihat kata nor di sini, pasangannya adalah neither. Ya. Neither Miss Eleanor nor Mr. Park will attend the annual workshop next Thursday. Jadi nggak hanya Miss Eleanor, namun Mr. Park juga tidak, karena neither ini artinya negatif. Jadi tidak akan datang atau tidak akan hadir ke annual workshop next Thursday. Oke, kalau tadi neither itu temannya nor, kalau either berarti temannya apa? Either temannya on. Kalau not only temannya but also. Kalau both temannya and. Nah, ini teman-teman bisa dihafalkan. Kalau ada di sini nor berarti kita butuhnya neither. Kalau nanti di sini ada or berarti kita butuhnya either. Kalau di sini ada but also berarti di sini not only. Kalau di sini ada and berarti ini butuhnya both. Gitu. Jadi bisa dihafalkan, teman-teman. Oke. Next question. Nomor 7. Blah blah blah, the dollar as its monetary unit in 1878. Berarti apa? Kita butuh apa? Apakah kita sudah memiliki subjek di sini? Gak ada ya, tiba-tiba ada the dollar. Dollar sebagai objek. As its monetary unit in 1878, dia hanya keterangan terkait si objeknya the dollar. Oke, berarti kita butuh subjek dan verb.
Kita lihat subject dan verb. Adopted by Canada. Apakah ini subject dan verb? Tidak ya. Ini hanya menunjukkan pasif tanpa adanya subjek. Jadi hanya diadopsi oleh Kanada. Apa yang diadopsi? Harusnya gitu kan? Tuh. Lalu kita lihat Canada adopted the dollar. Oke, ini subjeknya Kanada. Adopted mengadopsi verb dia the dollar object. Canada adopted the dollar. Oke. Ini jawabannya. Kita lihat coba C. The Canadian adoption of the dollar. The Canadian adoption of the dollar. Ini berarti kan bisa jadi satu ya. The Canadian adoption of the dollar. Jatuhnya subjek semua, nggak ada verbnya. Berarti kalimat ini tidak memberikan kalimat utuh. Seperti itu. It was adopted by Canada, the dollar as its monetary unit in 1870. Ini malah sudah menjadi satu kalimat utuh. It was adopted by Canada. Karena terlalu utuh jatuhnya nanti dia bisa boros. It was adopted by Canada, the dollar as, jadi nggak nyambung. Seperti itu. Jadi yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut nomor 8. The celesta, an orchestral percussion instrument, resembles blah blah blah. Oke, teman-teman lihat di sini kita punya subjek the celesta. Terus ada koma, an orchestral percussion instrument, terus ada koma. Nah, di sini itu yang namanya apositif. Apa itu apositif? Apositif itu keterangan tambahan aja terkait si noun-nya di sini, the celesta. Dia hanya memberikan informasi tambahan terkait the celesta. The celesta itu apa? Oh, the celesta itu an orchestral percussion instrument. Itu. Baru di sini ada verb-nya, resembles. Resembles. Baik, kalau kayak gitu berarti kita butuh apa? Kita butuh objek. Kita cari objeknya. As a small upright piano, seperti a small upright piano. Tidak perlu ada sepertinya, karena memang resembles itu resembles itu artinya menyerupai seperti. Nah, kalau seperti itu udah menyerupai tambah seperti lagi, dia kurang tepat. Oke, terus kita lihat a small upright piano is, ada verb-nya lagi, padahal kita butuhnya objek, berarti ini kurang tepat. Menyerupai how a small upright piano, menyerupai bagaimana a small upright piano, itu kurang tepat. Berarti menyerupai a small upright piano, kita butuh noun saja di sini. Yang tepat adalah yang D. Seperti itu. Oke, nomor 9. The history teacher blah 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 at school. Oke, kita lihat di sini the history teacher. Ya, sebagai subjek, berarti kita butuh verb. Sini ada keterangan at school. Oke, kita lihat the history teacher ini singular atau plural. Karena di teacher ini tidak ada S-nya, menunjukkan dia singular. Oke, subjeknya dia singular. Berarti kita butuh verb ya. Kita butuh verb yang sama juga. Yang sama-sama dalam bentuk atau dalam form singular juga. Kita cari verb yang singular itu yang mana? Nah, kalau di present tense, subjeknya singular, berarti verbnya harus with S atau IS. Kita cari yang ada S or IS. Works. B. Berarti ini yang tepat. The history teacher works at school. Seperti itu. Ini, itu teman-teman bisa pelajari di materi subjek verb agreement. Maksudnya apa? Jadi, kalau dalam sebuah kalimat itu
subjeknya dan verbnya itu harus setara. Setara bagaimana? Kalau dia subjeknya singular, berarti verbnya dalam bentuk singular juga. Kalau subjeknya dalam bentuk plural, berarti verbnya juga harus dalam bentuk plural. Jadi subjek sama verb harus setara. Bentuknya misalnya dia enggak, udah sampai situ aja. Okay. Next question. Nomor 10. Astronomers estimate blah 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 how the Pleiades in the constellation Taurus is 415 light years away from Earth. Okay. Astronomers estimate. Ada astronomers di sini sebagai subjek. Astronomers estimate, mengestimasi blah blah blah. Berarti kita butuh objek ya. Kita butuh objek. Tapi kita lihat dulu. Di sini ada called the Pleiades in the constellation Taurus. Terus ada is. Is 415 light years away from Earth. Oke. Berarti di sini ada estimate sebagai verb, ada is sebagai verb juga. Nah, tadi di awal saya bilang kalau misalnya ada satu subjek tapi ada dua verb, berarti kita butuh apa? Satu konektor. Oke, berarti di sini itu bukan objek saja. Kita butuh konektor. Kita lihat, kita sudah punya konektor atau belum? Belum, kita belum punya konektor. Oke, berarti ini bukan objek. Lalu, kalau estimate itu adalah verb, is adalah verb, lalu called ini, apakah dia verb? Bukan. Called di sini, called the Pleiades in the constellation, itu merupakan participle. Participle. Jadi dia memberikan keterangan terkait si sebelahnya nanti sih. Oke, jadi yang sebelah di sini dia itu diberikan keterangan tambahan dengan menggunakan participle called, jadi dinamakan gitu ya, atau dikenal dengan the Pleiades in the constellation Taurus. Tuh. Lalu kita lihat di sini, kita butuh yang namanya konektor. Kita cari yang ada konektornya. Di sini apakah ada konektor? Nggak ada. Konektor di sini ada ya, that. Kalau that itu bukan konektor. Oke, berarti antara B dan C. That is a loose cluster of stars. Atau that a loose cluster of stars. Kita lihat, kita sudah punya verb estimate di sini. Kita sudah punya verb is di sini. Apakah kita perlu is lagi? Tidak ya. Jadi kita tidak perlu is lagi karena kita sudah punya is di sini. Kalau misalnya ada 3 verb, nanti konektornya harus 2 berarti. Jadi karena kita mau menyesuaikan ya, verbnya hanya estimate dan is di sini, berarti kita butuh satu konektor, yaitu that. That a loose cluster of stars called the Pleiades in the constellation Taurus is blah 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 blah. Jadi si para astronomi ini mengestimasikan bahwa a loose cluster of stars yang dikenal atau dinamai sebagai Pleiades in the constellation Taurus itu adalah sejauh 415 light years away dari bumi. Jadi prinsipnya ini masuk ke materi sentences, di mana kita ketahui kalau kita punya 2 verb, kita butuh 1 konektor. Kalau kita punya 3 verb, nanti berarti kita butuh 2 konektor. Dan seterusnya. Seperti itu. Oke, lanjut nomor 11. When did you realize you had lost your wallet? When I blah 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 it to pay the conductor. Oke, kita lihat. Kapan kamu sadar kalau kamu kehilangan dompetmu? Ketika saya
itu untuk membayar the conductor. Berarti karena ada did di sini, when did you realize? Berarti dia menyatakan apa sih? Menyatakan pertanyaan pada masa lampau, pada past gitu ya. Oke, berarti kita butuh apa? Kalau pertanyaannya itu pada masa lampau, berarti kita bilang ketika saya butuh itu untuk membayar konduktor gitu. Berarti dia lebih pas lagi, teman-teman. Jadi kalau di sini ada yang namanya past, misalnya di sini ada yang namanya present atau now, ya, berarti lebih mundur lagi dari past apa namanya? Past perfect. Oke, ini timeline simple terkait tensesnya. Kalau di sini ada now, nanti di sini future, di sini ada present, di sini ada past. Nah, yang paling pas atau yang paling lampau itu pakainya past perfect. Berarti kalau nomor 11 kita jawabannya apa? Had needed. When I had needed it to pay the conductor. Ketika saya butuh itu untuk membayar si the conductor. Oke, nomor 12. The Glass Mountains of Northwestern Oklahoma, blah, with flecks of gypsum which shine in the sunlight. Kita lihat, sini ada Glass Mountains of Northwestern Oklahoma. Ini adalah subjek. Kita ngomongin subjeknya apa? Mountains, blah, with flecks of gypsum. Berarti di sini ada verb, terus di sini ada object. Oleh flecks of gypsum which shine in the sunlight, itu masuk ke keterangan tambahan. Ini ada keterangan tambahan. Nanti teman-teman bisa pelajari di adjective clause kalau misalnya mau mempelajari keterangan tambahan which shine in the sunlight. Oke, yang ada which-nya atau where-nya atau who-nya nanti ada, atau whom itu. Oke, kalau di sini teman-teman kita lihat kalau subjeknya adalah mountains. Mountains itu kan gunung atau pegunungannya. Dia itu bisa melakukan aksi atau dia yang mendapatkan aksi. Karena mountains itu tidak bisa do something, dia hanya bisa mendapatkan aksi. Jadi, maksudnya mendapatkan aksi bagaimana? Kalau mendapatkan aksi itu misalnya dinding itu dicoret-coret oleh anak kecil, kue itu dimakan oleh anak kecil. Kalau misalnya kita berbuat aksi atau membuat aksi, anak kecil itu mencoret-coret dinding, anak itu memakan kue, gitu ya. Nah, berarti karena si mountains-nya itu dia mendapatkan aksi, atau dia tidak bisa melakukan aksi, berarti dia akan mendapatkan aksi. Kalau mendapatkan aksi, berarti dia memakai kalimat pasif, seperti itu. Nah, kita lihat, the Glass Mountains of Northwestern Oklahoma, itu dia mengcover atau dia menyelimuti atau diselimuti karena dia tidak bisa melakukan aksi, tapi dia hanya mendapatkan aksi. Oke, berarti dia di cover atau diselimuti oleh flecks of gypsum ini yang akan bercahaya ketika terkena sinar matahari. Seperti itu. Jadi konteks soalnya seperti itu. Kita lihat mendapatkan aksi, kita pakai atau kita pilih jawaban yang pasif. Kalau jawaban yang pasif berarti apa? Pasif itu formulanya adalah to be diikuti verb 3. Kita cari yang ada to be diikuti verb 3. D. Are covered. Kebetulan di sini mountains-nya with S plural, maka di sini juga harus ada plural. Are lalu diikuti verb 3, covered. The Glass Mountains of Northwestern Oklahoma are covered, diselimuti oleh flecks of
Simpsons. Seperti itu. Kalau covered them nggak mungkin karena si mountains nggak mungkin melakukan aksi. They are covered. Kalau sudah ada subjek di sini, the glass mountains, nggak perlu ada they lagi. Itu juga di sini ada the glass mountains of northwestern Oklahoma that are covered. Malah nggak punya verbnya. Jadi salah. Yang tepat adalah yang D. Oke. Nomor 13. Thomas Paine. Bla bla bla. Ini ada Thomas Paine, subject, koma, titik-titik, koma, wrote, verb, common sense, object. Lalu ada koma lagi, a pamphlet that identified the American colonies with the cause of liberty. Tadi saya sudah bilang kalau ada koma, diikuti titik lalu koma, dia menyatakan apositif. Kalau apositif itu dia sebagai apa? Keterangan tambahan aja. Keterangan tambahan terkait si Thomas Paine-nya, terkait si noun-nya ini. Oke, kita lihat. Kalau keterangan, apakah ada was? Tidak perlu ada was. Gitu ya. Writer of eloquent. Jadi, penulis tentang fasih. Nah, fasih ini bukan judul bukunya dia. Judul bukunya, dia menulis common sense, bukan eloquent. Kalau ini kan writer of eloquent, berarti kan penulis dari eloquent. Penulis dari fasih. Tidak. Dia menulis common sense, bukan eloquent. Bukan fasih. Oke, writing eloquent. Di sini malah ada verbnya. Writing eloquent. Kurang tepat. Yang tepat adalah ini, an eloquent writer. Seorang penulis yang fasih. Jadi, dia keterangan tambahan terkait si Thomas Paine. Thomas Paine, seorang penulis yang fasih, menulis common sense. Sebuah pamflet that identify the American colonies with the cause of liberty. Itu untuk apositif. Untuk nomor selanjutnya, the CEO is meeting with the investors. Oke, para CEO, subject, is meeting, verbnya, with the investors, objeknya. As the company would like to double operation. Karena di company-nya kan double operation, berarti akan memperluas. Kita cari memperluas. Tuh, bla bla bla. Kita butuh apa berarti? Kita butuh yang namanya verb. Untuk memperluas operations. Oke, expense. Expense di sini apa? Expense di sini adalah noun. Yang artinya apa dia? Area yang luas. Berarti kurang tepat karena kita butuh verb. Expand. Expand with E di sini ya, expand. Berarti itu artinya apa? Artinya menghabiskan. Dia memang verb. Verb yang artinya menghabiskan. Apakah menghabiskan operasional atau apakah menghabiskan operasional? Enggak ya. Kan harus memperluas malahan. Berarti kita coba yang expand with A. Itu benar dia verb yang artinya memperluas. A. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Kalau expense dia apa? Verb atau noun? Dia noun. Noun yang artinya apa? Pengeluaran. Oke, karena kita butuhnya adalah verb yang artinya memperluas, berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Lanjut, nomor 16. The alpaca. Oh, ini ada koma. The alpaca, koma, is smaller. Ada verb. Is smaller than the llama. And ordinarily is not used as a beast of burden. Oke, kalau teman-teman ketemu di sini ada koma, bla koma, di alpaka ini sebagai apositif. Berarti di sini kita butuh, karena sini udah ada sudah ada verb, berarti di sini kita butuh yang namanya subject. Kalau subject berarti apa
Apakah it is a sure-footed animal? Sudah ada subjek, sudah ada verb lagi. Tidak perlu, kita hanya butuh subjek saja. That sure-footed animal, malah tidak ada subjeknya. Salah ya. A sure-footed animal. Oke, ini yang tepat. A sure-footed animal that. Kita nggak perlu ada that-nya, karena kita hanya butuh subjeknya. A sure-footed animal, the alpaca, is smaller than the llama and ordinarily is not used as a beast of burden. As a beast of burden ini lebih ke hewan pengangkut beban seperti itu. Oke, lanjut nomor 17. In the United States, blah blah blah, is generally the responsibility of municipal governments. In the United States, ini adalah kalimat keterangan, blah blah blah, ada is generally. Oke, berarti kita butuh subjek. Subjeknya saja, kita bisa langsung lihat. B. Water treatment. Water treatment is generally the responsibility of municipal government. Municipal government ini pemerintah kota. Jadi, pemeliharaan air itu umumnya adalah tanggung jawab dari pemerintah kota. Gitu. Next question, nomor 18. Although beavers rarely remain submerged for more than 2 minutes, they can stay underwater selama, berarti kan? Selama 15 minutes before having to surface for air. Kalau menyatakan selama, itu kita pakai apa, teman-teman? As long as. As long as 15 minutes. Jadi, as long as ini sepanjang 15 menit atau selama 15 menit. Itu so long that itu salah, so long salah, as long juga salah. Harus ada as long as. Dibuka, ditutup dengan as. Ini nanti ada adjective long, as long as. Seperti itu. Oke. Lanjut nomor 19. Miss Althea is a gifted speaker. Oke. Ada subject, ada verb, is a gifted speaker. And ada connector, everybody, subject. Tapi di sini kita butuh verb. Oke, sini ada verb. Bisa juga ya, di sini ada 2 subjek, ada 2 verb. Tapi tetap harus ada penghubungnya. Atau kalau nggak ada penghubungnya, ya harusnya dipakainya titik. Karena ini dipakainya koma, ada penghubungnya. And everybody, ada verb lagi. Listening to her talks. Oke, everybody. Kalau teman-teman ketemu everybody, everyone, everybody, everyone, everything. Ini kalimat-kalimat seperti ini, everybody, everyone, everything, itu dianggap apa? Singular apa plural? Teman-teman, mereka dianggap singular. Tadi di subject verb agreement, ketika subjeknya singular, verbnya juga harus singular. Kita cari verb yang singular. Kalau tadi verb singular, ditambahin s or es. Jadi kita pilih apa? Enjoys. Harusnya C ya. Tapi jawabannya adalah D, enjoys. Oke? Lanjut terakhir, you are already grown up, so you should be able to filter between good and bad. Kamu sudah dewasa. You are already grown up. So, ada subject, ada verb. So, subjeknya you should be able, kamu harus bisa membedakan yang baik dan yang antara yang baik dan yang jahat. Oke, berarti membedakan. Membedakan ini arti bahasa Inggrisnya apa? Verify, memverifikasi. Enggak ya? Discriminate. Discriminate malah mendiskriminasi. Enggak juga. Distinguish. Distinguish itu adalah membedakan secara umum. Kalau baik dan jahat kan umum ya. Kalau differentiate, differentiate itu juga artinya membedakan. Tadi di sini agak nggak jelas ya. Tadi umum, tapi kalau differentiate dia lebih ke teknis, lebih ke akademik. Differentiate. Baik, itu dia 20 soal pembahasan soal TBI BUMN. Semoga pembahasan ini bisa membantu kamu lebih siap menghadapi tes masuk BUMN, khususnya bagian bahasa Inggris.
Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan video pembahasan lainnya. Jika ada soal atau topik yang ingin dibahas, bisa teman-teman atau Youngstars tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar!